Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi, sahabat muda, Tuma Kakak. Sebelum kita ke Karampong, kita podcast dulu ya. Oke, terima kasih. Kita kembali bersama dalam pertemuan kita. Sekarang kita mau membahas tentang Pulau Karampuang. Ada apa sih di Pulau Karampuang? Nah, sekarang kita bersama dengan salah satu yang terlibat dalam membangun Pulau Karampuang. Andi Ansari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tahu bahwa Pulau Karampuang ini lagi menggeliat. Di sana dibuat anjungan, di sana dibuat semacam apa namanya, wahana-wahana baru pariwisata dan tentunya UMKM. Sekarang eh, lagi dalam pengerjaan, PUPR masuk, Korem masuk, Koperindak masuk. Nah, sekarang UMKM juga kita lihat ada sedikit pencerahan yang mungkin bisa menjadi semangat baru. Apa yang dibikin di sana? Andi Ansari coba. Oke, ya, terima kasih. Salam. Jadi berbicara tentang uh, UMKM ini ya, kalau saya fokus ke UMKM itu karena kami terlibat ini sebagai perwakilan dari UMKM, tetapi saya mau sedikit flashback ke belakang, apa latar belakang sehingga program pembangunan atau semacam revitalisasi objek wisata di Pulau Karampuang ini itu dilaksanakan. Salah satu alasan utama daripada dilaksanakannya program ini adalah tentu untuk meningkatkan daya daya saing daerah khususnya di sektor pariwisata. Nah, kita tahu bahwa Pulau Karampuang ini kan eh, sudah lama, Desa wisata. sudah lama ada. Jadi di sana itu ada beberapa dusun ataupun lingkungan yang memang sedari dulu ini memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, belakangan ini beberapa tahun ke belakang itu objek wisata salah satunya barangkali di Ujung Bulo namanya. Ujung Bulo. Ujung Bulo itu sudah dikembangkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Kabupaten Mamuju. Nah, sehingga eh, menjadi objek wisata atau spot lokal Kabupaten Mamuju sehingga masyarakat di Kabupaten Mamuju ini dapat mengakses langsung ke sana. Hmm. Nah, apa yang saya mau katakan daripada revitalisasi dari Pulau Karampuang ini adalah Ya. dengan hadirnya Pak PJ, Pak Akmal Malik ini, ya barangkali menjadi suatu angin segar juga bagi masyarakat Karampuang. Yang beliau ini ya kalau saya lihat dari apa analisa kami itu dia orangnya ini gesit, gesit. Kemudian terkait Karampuang ini tentu setelah beberapa kali kunjungan ke sana melihat bahwa Karampuang ini memiliki peluang untuk dikembangkan. Sehingga dia mengambil langkah konkret dengan apa me, me, memasukkan anggaran untuk pembangunan Pulau Karampuang ini di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, telah disampaikan tadi bahwa yang terlibat itu adalah Dinas Pekerjaan Umum, Ya, PPR, Dinas Dinas perdagangan, dan koperasi. ya Dinas Dinas Dakperinkop namanya ya, Dinas Ya. Perdagangan, Ya. Perindustrian, Koperasi dan UKM serta
Dinas Perkim, Oh, ya Perkim. terkait air bersihnya, Bersih perumahan? Enggak. iya Perkim ya, Perkim terkait air Enggak ada bersih programnya di perumahannya, maksudnya bangun belum perumahan belum untuk belum ada belum belum ya? ada ya. Serta Dinas Pariwisata yang nanti barangkali ada semacam boot atau kapal yang terbuat dari kaca. Oh, Ya itu ada. Nah, ada juga. ya untuk anggarannya ini ya sekitar kurang lebih 2 miliar lebih ya, kurang lebih 2 miliar lebih ini dan dilaksanakan secara swakelola. Nah, swakelolanya ini oleh eh, Korem dan Lanal. Hmm. Nah, eh, kenapa diswakelolakan ke Korem dan Lanal? Itu karena Karampuang ini salah satu daerah yang barangkali kalau ada yang pernah ke sana memang melihat bahwa membangun Karampuang ini eh, tidak gampang, Enggak ya. gampang, Ya, sangat enggak gampang. iya karena untuk memobilisasi alat berat ke sana itu susah. Hmm. Belum ada infrastruktur jembatan yang besar yang bisa dijadikan untuk tempat alat berat barangkali dimasukkan dari situ. Oh, ada Nah, wacana begitu? Bangun jembatan? ya barangkali ke depan kalau Pulau Karampung ini berkembang Hmm. sedari telah dilaksanakan pembangunan Ya. Ujung Bulo ini, barangkali ada spot-spot baru yang terbentuk ini bukan tidak mungkin Karampuang ini nanti akan memiliki jembatan saya kira. Dan itu sudah terwacanakan setelah beberapa Maksudnya pertemuan. jembatan dari Mamuju ke sana? Iya, Uh, high cost itu ya? iya seperti itu barangkali Bukan kalau bukan mimpi itu? saya kira bukan mimpi kalau kita mau membangun daerah harus kita optimis bahwa Iya, 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 iya. itu bisa dilaksanakan. Nah, Karampuang Hmm. juga ini kan secara secara apa? Secara maksudnya dia dia agak sedikit tertinggal ya dari perkotaan karena listrik di sana itu baru beberapa tahun yang lalu masuk itu pun bukan perusahaan listrik negara yang mengelola di sana, itu adalah eh, perusahaan swasta kalau saya tidak salah, PLTS, PLTS, Naga Surya ya? ya tenaga surya dan itu hanya cukup untuk kebutuhan pokok di dalam rumah ya taruhlah misalnya listrik, pompa air. Kalau kebutuhan lain seperti lemari es atau AC barangkali ya itu belum bisa mencukupi. Gitu. Ya, jadi saya kembali terkait Pulau Karampuang ini terkait UKM-nya. Jadi Dinas Perindustrian Perdagangan ini sebagai salah satu stakeholder dalam stakeholder saya mengatakan stakeholder utama ya dan penting dalam pengembangan UMKM karena memang tugas dan fungsi kita ya tentu sebagai pembina usaha kecil menengah di Sulawesi Barat. Nah, eh, kita berbicara pembangunan Karampuang ini ya tentu Pak Gubernur ini memikirkan bahwa eh, pembangunan ini jangan dilakukan setengah-setengah. Jadi pekerjaan umum hadir di situ untuk menata landscape, merevitalisasi landscape yang ada. Kemudian Dinas Perdagangan masuk karena di Ujung Bulo ini kan ada pelaku UMKM di sana Oh ya, keripik yang ya? sudah extend atau eksis. Ya, apa itu? Ya, Keripik pisang atau termasuk keripik pisang dan atau ada beberapa? warung-warung kelontong yang eksis di sana yang menjual jajanan jajanan untuk pengunjung barangkali. Nah, ini yang kita wadahi karena seperti ini,
warung-warung kelontong ini kan masuk di dalam area yang menjadi revitalisasi. Oh, begitu. Sebagian itu aset milik pemerintah Kabupaten Mamuju dan sebagiannya lagi ini aset masyarakat. Tetapi mereka tidak merasa bahwa pembangunan ini mengambil hak dari mereka. Malah malah mereka senang di sana. Hmm. Telah Iya, iya, diwadahi ya, iya. seperti itu. Sehingga mereka sangat antusias dengan adanya proyek ini dan juga menjadi pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Eh, Sekarang ini barangkali pembangunan tersebut sudah berjalan kurang lebih 70-80%. 70%. Berarti Iya. sudah kelihatan ya di lokasi ini. Iya, nanti barangkali kalau ada waktu kita boleh jalan-jalan ke sana. Ya, Saya juga hari ini barangkali ada jadwal jadwal kunjungan ke sana. ya. Kalau Rombongan. mau bareng ke sana bisa. Oh, boleh, 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 Ah, boleh. Jadi eh, bukan sekedar wacana saja, ini sudah mm, dilakukan pembangunan dan masyarakat juga sudah tahu secara umum. Cuman kan kita tidak tahu bagaimana perkembangan teknisnya, progresnya, terus bagaimana teknisnya di sana. mm. Jadi bisa juga kita diajak ke sana, nanti kita lihat bisa ambil-ambil gambar, tidak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Harus intinya itu. dari segi fisik, mungkin apa sumbangsi terhadap UMKM nantinya? Apakah pemberdayaannya untuk masyarakat Karampuang saja, atau ada dari luar juga bisa memanfaatkan UMKM di sana? Ada investor kah? Ada distributor kah? Atau apa saja? Kira-kira gimana itu? Ya. Saya tambahkan penjelasan terkait pembangunan Pulau Karampuang ini. Jadi terkait UMKM yang difasilitasi lapak atau tempat jualan itu sudah dikoordinasikan bahwa lapak yang dilakukan pembongkaran ini, Ya. lapak yang sudah tua itu Hmm. diganti dengan lapak yang baru. Jumlahnya ini disesuaikan dengan yang eksis pada saat sebelum pembongkaran ya, pada saat berjalan sebelum proyek ini dilaksanakan itu sebanyak kira-kira 12 pelaku usaha, Oh, yang dua sudah belas ada, UKM yang sudah diwadahi ada. kembali. Ya. Memang dia punya lahan. Ya, dia sebagian punya lahan dan tentu sebagian punya ini apa Fisik bangunan. fisik bangunan. Jadi Oh, kita bukan tanah ya ada juga yang punya tanah. juga. Jadi tidak mungkin kalau kita bongkar terus tidak difasilitasi seperti itu. Hmm. Jadi mereka difasilitasi dibuatkan yang baru. Sebanyak 12 lapak. Nanti saya gambaran umumnya barangkali di sana itu juga dari PU ada lapangan basket barangkali di tengahnya. Oh, ada. Iya, Anjungannya lengkap ya? anjungannya lengkap. Hmm, Ada semacam terap-terap nanti di sana dan konturnya itu memang menarik. menarik. Ya bahkan saya mendengar bahwa kedepannya itu ada tanggul yang mau dibangun, kemudian ada yang diuruk penimbunan di situ, kemudian Hmm. bakal dibuat lapangan voli pantai. Hmm. Nah, Itu yang eh, di daratan. yang di daratan. Kalau yang di laut bisa ndak orang mandi-mandi juga situ karena banyak karang Oh itu? pasti pasti, tetapi itu kan kadang pasang surut di situ. Kemudian pengunjung juga harus berhati-hati karena masih ada orang sana bilang itu bulu babi. Ada yang Pak, Oh, yang tusuk-tusuk itu. ya tusuk-tusuk itu. Tapi kalau airnya ini, objek wisata air ini Karampuang ini sudah tidak diragukan lagi. Dia sudah apa? Skop nasional. Ada penggiat wisata di Pulau Karampuang itu Kandora. Hmm. Ini siapa Kak? Siapa itu namanya? Karyadi ya. Oh ya. Dia sudah lama eksis untuk mempublish bagaimana keindahan alam bawah laut Pulau Karampuang. Nah, Oh. tepat di depannya itu
Oh, di situ. Tepat di depannya Jadi alam bawah laut. Anjungan, iya. Oh, yang diving itu diving. Iya, diving. Itu bukan mengelilingi Pulau Karampuang. Sebetulnya bisa mengelilingi, cuman Ya. tentu spot-spot yang bagus itu Oh, ya. sudah dipetakan oleh teman-teman dari Kandora. Oh, ada Nah, petanya dari sudah mapping ya. iya, Jadi mau lihat ini di sini, mau lihat ah, ini. dia Hmm, keanekaragaman hewan bawah laut. bawah laut itu, hayati itu dia dia sudah tahu di sini tempatnya apa, di sini tempatnya apa. Nah, saya kembali bahwa ke depannya pengelolaan objek wisata Pulau Karampuang ini, kita sebetulnya men-tagline Pulau Karampuang ini, proyek ini adalah Plaza Karampuang. Oh, plaza. Plaza Karampuang. Plaza Karampuang. Kita Ya. buat barangkali idenya daripada Pak PJ Pak Akmal ini men-tagline pembangunan ini sebagai Plaza Karampuang Menarik ini, nah, ya. ya tentu menjadi daya tarik tersendiri. Ya, ya, ya. Sehingga barangkali orang penasaran ya akan berkunjung ke sana. Ya, ya, ya. Kedepannya pengelolaannya ini itu dilakukan oleh pemerintah setempat, termasuk UKM, ya yang saya katakan tadi bahwa UKM yang difasilitasi itu adalah UKM yang dilakukan pembongkaran di sana, yang dipindahkan. Apa saja itu UKM-nya? Ya, Jualan-jualan kah, jualan, makan, makanan, minum. atau mungkin ada sewa diving juga? Ya Bisa. kedepannya pasti ada pengembangan seperti itu karena tidak menutup kemungkinan kalau Pulau Karampuang ini secara perlahan Bergerak. digemari Hmm. sebagai spot wisata, tidak Hmm. hanya skop lokal, tapi juga regional Sulawesi ini tentu akan menjadi keuntungan tersendiri untuk Sulawesi Barat secara umum, Kabupaten Mamuju secara khusus, dan terlebih khusus lagi itu adalah Desa Karampuang itu sendiri. Saya kira seperti itu. Hmm. Nah, bahkan rencananya nanti ada beberapa spot itu yang akan dibangun sehingga ini ke depan itu dari dari trayek wisata itu bisa ada paketan wisata, Ya, bisa paket-paket. dipaketan ke gunung barangkali dengan Hmm. pantai, ada Hmm. beberapa titik di pantai. Bisa paket bersepeda di situ Iya, mungkin, atau olahraga. iya. Saya mendengar juga dari pekerjaan umum ini, Perkim apa PUPR, yaitu membangun jalan di sana, membenahi Jalan. jalannya tahun ini. Oh. Ada proyeknya itu. Haruslah. Heeh. Itu infrastruktur mendukung wisata. Kemudian dari pihak Lanal ini Hmm. memberikan akses air yang ada di sumur kapal yang di belakang Ya. ujung Bulo itu dialirkan ke tempat Hmm. wisata ini. Oh, yang sumur kapal yang Ya, sumur itu? ya sumur besar di belakang itu kan. Itu di Jumbulo juga? Itu di ujung Bulo. Oh, tapi mungkin airnya sedikit ya. Tidak sampai Eh, kalau mengaliri itu kawasan satu Jumbulo. tapi Kecuali dikhususkan di plaza. Tapi itu menjadi kebutuhan dasar daripada masyarakat Ujung Bulo Iya. dari tahun-tahun yang lalu itu. Bahkan Iya ya kan, memang sumur ya. ceritanya airnya di situ tidak bisa habis. Ya, mata air. Ya, mata air. Apa lagi terkait Pulau Karampungan ini yang belum kami sampaikan? Keterlibatan misalnya Pemdes atau BUMDes. Ada ndak wacana atau MOU juga tentang pengelolaan? Karena jangan sampai orang luar masuk kiri kanan, padahal eh, aparat desa atau masyarakat desa sendiri Hmm, kurang pemberdayaannya. Ini yang kadang-kadang kita lihat di tempat lain juga ini guys. ya, Ada pembangunan yang tidak berdampak juga ke masyarakat setempat. Antisipasi ini gimana ini? ya. Jadi seperti ini. Sekali lagi bahwa eh, pelaksanaan proyek ini itu melalui swaklola. Itu kalau kita artikan bahwa konsepnya itu adalah pemberdayaan ya, dikerjasamakan dengan Korem, tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Korem karena tentu dengan waktu yang 4 bulan sebetulnya dalam apa
waktu pelaksanaannya ini, tetapi target dari pada Pak Gubernur ini harus selesai pada tanggal 1 Mei ini, itu sudah dilakukan semacam apa, seremoni untuk Oh dipakai barangkali ya? ya barangkali akan menghadirkan beberapa artis dari ibu kota. Nah, Oh itu begitu? ya itu sudah dijejaki, sehingga daripada pihak Korem ini tentu menambah pekerja Personil. personil yang mengerjakan proyek ini. Nah, orang-orang tersebut yang diberdayakan itu adalah orang-orang Oh yang kerja sekitar. teknis sekarang Ah, orang-orang Karampuang. ya masyarakat Karampuan. Sebagian juga daripada orang Korem. Sebagian daripada orang Korem, orang Lanal. Hmm. Tapi sekarang ini lebih banyak daripada orang-orang dari Pulau Karampuang. Itu juga menjadi kesyukuran masyarakat Karampuang, karena di tengah pelaksanaan Ramadan ini tentu menjadi angin segar bahwa tidak perlu jauh-jauh ke kota barangkali mencari kerja. Ya. Nah, Pulau Karampuang itu adalah gudangnya pekerja. Pekerja barangkali dikatakan buruh lah untuk kerja-kerja bangunan yang ada di Ya Kabupaten minimal Mamuju. ada kegiatan yang masuk ke pulau. Iya, Tidak perlu keluar lagi untuk buat kegiatan yang menghasilkan ya seperti itu ininya, uang kan? seperti itu yang terjadi saat ini. Nah, saya sambung kembali bahwa seperti yang dikatakan bagaimana pengelolaan di sana. Nah, pengelolaan ini dilakukan oleh BUMDes. Konsep dari awalnya itu bahwa Oh BUMDes. setelah pelaksanaan proyek ini selesai, maka itu akan dikelola oleh BUMDes. Menarik ya. Nanti bisa Ya, kita konfirmasi juga di BUMDes. Bisa ah, kita ajak ngobrol juga. boleh, Mudah-mudahan ada proyeksinya seperti apa. boleh. Karena Karampuang ini merupakan pariwisata tingkat provinsi ya. Ya, ya. Iya. Mungkin nanti akan banyak-banyak event di sana. Acara ya. Iya, bahkan seandainya pun Pak PJ ini dalam beberapa waktu ke depan ini apa, Akan berganti. waktu tugasnya ini Berakhir. diperpanjang ataupun orang-orang baru akan menggantikan beliau, saya rasa konsep Nggak ngaruh ya. konsep pengembangan Karampuang ini akan tetap berjalan, karena ini beberapa OVD ini telah merasa bahwa oh, Karampuang ini harus Hmm. didorong untuk tidak dilakukan oleh beberapa OPD saja. Nah, Hmm. kemudian eh, pihak desa ini sebetulnya terlibat secara langsung dalam dalam mengedukasi masyarakat, karena pada awalnya itu kan ya biasalah kalau terkait proyek kemudian di situ bersinggungan dengan lahan masyarakat, itu ada sedikit riak-riak, tetapi itu bisa dikendalikan oleh pihak Korem. Nah, kesyukuran utama bahwa proyek ini dilaksanakan dengan Korem, saya merasa bahwa dalam jangka waktu 35 hari sampai hari ini pelaksanaan proyek itu ini progresnya sudah kurang lebih 80% dari jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian pelaksanaan itu selama 4 bulan. Ya, ini sesuatu prestasi yang tentu sangat bagus. Kalau kita membandingkan barangkali proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor atau perusahaan, saya tidak yakin bisa dilaksanakan Hmm. secepat itu. Karena saya melihat sendiri bahwa mobilisasi material yang digunakan daripada pelaksanaan proyek Karampuang ini, luar biasa. Luar biasa ya. Batu, Dilansir kemudian semen, timbunan pasir, pasir, gitu ya. sehingga pada akhirnya bahan-bahan yang digunakan ini, bahan material ini itu harganya bisa bisa saja 2 kali lipat. Padahal jaraknya dekat ini. Iya. Jadi Ada cara biaya lansir ya. iya biaya langsir, cara ngitung daripada kapal klotok itu yang ke sana, Iya. cara hitungnya itu ya itu. Kalau misalnya Per kubik satu res satu res pasir kapal. itu, satu Nah, res pasir nah. 3 misalnya kubik kan 600.
Ya, 4 kubik kan? 4 kubik. Ya, 600 pokoknya, 600. jadi Di sana melansirnya ke sana itu 600 juga? 600 karena ini pasirnya dimasukkan dalam karung dulu. Oh, di karung-karung Di ya. karung, jadi nanti digotong, Termasuk biaya karung itu. digotong ke kapal, Digotong, sampai di kapal itu digotong lagi ke digotong lokasi. lagi ke lokasi, dan itu 2 kali lansir ya. iya. Ya, tapi masyarakat di sana, saya mengatakan antusias lah, senanglah dengan adanya proyek tersebut. Ya memang harus begitu. Kalau enggak begitu ya gimana ini? Iya, Soalnya karena enggak ada kapal ini, tronton yang bisa mengangkut karena pasir. seandainya saja proyek ini tidak terlaksana di sana, maka kabupaten lain siap untuk menilep ini anggaran. Oh, Bukan menilep dalam dalam konteks memindahkan, negatif ya. memindahkan Barangkali ya. dia Banyak mau, prioritas lain. ya, kalau kalau Mamuju tidak mau, ya saya saja. Saya banyak Hmm. tempat-tempat wisata yang mau dibangun. Dan itu sayang kalau Ya, enggak contohnya dilakukan. barangkali Majene dan Polewali Mandar. Hmm. Tapi sekali lagi kita bersyukur bahwa proyek ini bisa Provinsi bisa terlaksana masuk. ya di Kabupaten Mamuju. Luar biasa ya, menarik karena sebenarnya sudah lama sekali wacana ini menyatakan bahwa desa Kerampung desa wisata, padahal kita ke sana air juga susah. Kita ke sana belum juga tahu ngapain ya di sana ya. Kita mau nginap juga di mana? Mungkin ada kotes-kotes juga ya. Eh, Tempat nginap gimana? jadi begini, setelah beberapa diskusi dengan Pak PJ dan barangkali pimpinan OPD, ini awal idenya sebetulnya Pak PJ karena sering ke sana, dia kan ada itunya tuh apa? Kano. Bukan, bukan motor motor jet ski-nya kan? Oh, jet ski ya. Jet ski dia itu sering banget ke sana tuh. Hmm. Kadang-kadang tiba-tiba di sana. Oh, begitu. Nah, Tiba-tiba datang lihat tiba-tiba datang pekerjaan. lihat, terus lihat, wah, Pulau Karampungan ini kok kayak gini ya. Lihat Kita potensi. kita masuk ke dalam katanya objek wisata, tapi sampai di sana cuman lihat ini. Itu artinya kayak gini, oke lah objek wisata Pulau Karampungan, Ujung Bulo, tapi ketika kita masuk ke dalam, kita tidak merasa bahwa kita tidak datang di tempat wisata yang membuat kita tenang Hmm. untuk tinggal lebih lama di situ. Hmm. Ini yang menjadi Kenapa itu? ya karena apa, fasilitasnya itu dan barangkali penataannya belum terlalu baik ya, sehingga Ma- muncul ide seperti itu. Maksudnya kalau kita di sana kita bisa merasa tenang. Iya, jadi seperti ini, objek wisata itu yang Healing ya, bagus. healing, healing ini. Objek wisata yang bagus itu ketika kalau kita datang, wah, kita merasa oh, saya mau tinggal sampai Nginap. sore misalnya, atau bahkan nginap. Hmm. Terkait hal itu juga sudah diwacanakan bahwa kedepannya ini akan ada kotek-kotek Kotes di ya. sekitaran Pulau Karampung, Oh, sekarang belum objek ada. wisata itu ya. Bahkan kemarin atau 2 hari yang lalu saya mendengar kabar bahwa sudah ada pihak swasta yang ingin membiayai lewat CSR Hmm. daripada melengkapi fasilitas sarana wisata yang ada di sana. Nah, ini menjadi magnet tersendiri saya kira Pulau Karampuang. Kalau itu Pernah, pernah, pernah. kalau kalau itu tidak dilakukan supporting, saya rasa Pernah dulu saya sempat juga dalam salah satu podcast yang lain ada program Sautau di Karampuang. ya. Nah, itu programnya sebenarnya itu proyek perubahan, Latpim. Oh gitu ya. Iya, Bang Ucu kalau nonton, selamat Bang Ucu. Kalau ininya sukses, sudah selesai. Oh, Pak Bang Ucu yang di pariwisata itu kan? Oh Ah, iya iya jadi iya. ada rumah-rumah pemukiman, jadi biayai oleh BRI, kemudian dibuat jadi seolah-olah pemukiman masyarakat ini jadi rumah singgah. Ada Nah, yang datang nginap di rumah singgah ini, ya bayar. Jadi tidak bangun lagi yang lain semacam kotes, tapi rumah singgah ini yang disewa.
Begitu juga saya pernah lihat di Lembanda, di mana? Di Goa kan, Ya, di kaki Gunung Bawakaraeng. Masyarakat punya rumah, itu lebih murah, tapi mereka dapat bantuan dulu dari Bank BRI, kemudian untuk menata rumahnya, jadi lebih bagus, kamar mandinya bagus, jadi orang juga mau singgah di rumahnya, betul-betul rumah singgah. ya. Tapi ya BRI ini mungkin dia statusnya pinjaman, mungkin dia akan mengangsur itu. Tapi barangkali dalam konteks pinjaman lunak ya seperti itu. Nah, wallahu alam. Yang jelas ini menunjang orang-orang yang mau nginap. Karena walaupun kita punya tenda, punya tempat atau acara, pasti punya base camp juga itu butuh. Supaya panitianya di situ, Ya, IO-nya standby di situ, ada tamunya bisa di situ. Kalau di nginap di tenda semua mungkin kalau ada yang emergensi itu agak ini kan. ya, ya. Ya. Apakah itu menjadi satu kesatuan yang utuh di Pulau Karampuang? Artinya siapa yang mendesain ini? Dia membuat jadi satu kesatuan yang besar, katakanlah semacam RPJMD-nya Pulau Karampuang, sehingga di renstranya itu bisa satu persatu masuk, per tahun bangun ini, per tahun bangun ini. Apakah ada yang seperti itu atau gimana itu? Eh, Kalau dari konsep pembangunan barangkali Bapeda yang bisa Bapeda dan Dinas Pariwisata yang bisa Jelaskan itu ya. menjelaskan langsung tentang itu. Tetapi saya berpikir bahwa ini pasti menjadi rencana besar bahkan sebelum proyek ini dilaksanakan. Sudah beberapa proyek yang dilaksanakan di sana. Pernah juga ada jalan setapak itu supaya dulu ada bersepeda di Karampuang itu kalau nggak salah, Ya. ya ada kan waktu itu. Nah, tapi grand design yang dibangun pada saat ini itu sudah mengakomodir daripada bagaimana Pulau Karampuang ini ke depan. Tidak tidak ujuk-ujuk apa desain-desain parsial itu muncul. Oh, tahun ini kita kita bangun ini lagi, Iya, bangun iya, ini iya. lagi. Jadi Dadakan. ya jadinya tidak connect kan? Tidak connect. Kalau seperti itu yang terjadi saya kira memunculkan ego sektoral karena masing-masing sektor ini berjalan tidak beriringan. Nah, nanti Hmm. ada yang clash kan, tumpang tindih. Sehingga konsep semacam ini yang sekarang dilaksanakan itu yang Sokolala ini menjadi konsep yang paling baik untuk dilaksanakan. Hmm. Gitu. Saya kira seperti itu. Jadi menarik guys, karena ini harus integral ya. Ini harus berkesinambungan dan saling mengisi satu sama lain. Jadi ketika kita berkunjung, kita harus nyaman, terkim masuk dengan perumahan, terkim masuk di air bersih, kemudian juga apalagi PU masuk dengan infrastruktur, Ya, betul. terus Ah, UMKM juga masuk, ya, satu lagi, apalagi. satu lagi. Ke depan ini eh pemberdayaan masyarakat desa itu harus hadir. Oh begitu, Iya, karena PMD. iya tidak cukup tempat wisata itu dibangun dengan infrastrukturnya. Harus sumber daya manusianya juga ikut dibangun. Oh, Bagaimana masyarakat setempat ini ketika ada wisatawan yang datang berkunjung itu bagaimana sikapnya. oh, Jangan nanti nolak. bukan menolak ya. Di sana ini sikapnya tidak siap untuk wisatawan ini berkunjung ke sana. Ada yang Dan begitu kemungkinan. ya itu mungkin saja terjadi. Kalau tidak sedari dini di Antisipasi ya. masyarakatnya diedukasi bagaimana cara menghadapi wisatawan. Tapi dengan berbagai karakter barangkali daripada wisatawan yang datang ini
menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat setempat. Konkretnya itu apa yang diajarkan dan siapa yang mau diajarkan? Ya, jadi konsepnya adalah pemberdayaan sumber daya masyarakat sebagai objek daripada wisata itu sendiri. Ini melalui PMD barangkali dilakukan pembinaan. Atau bahasa Inggris mungkin? Ya, bisa juga bahasa Inggris, tidak menutup kemungkinan itu. Bisa jadi ya? Ya bisa jadi karena ini pembicaraan beberapa minggu yang lalu juga waktu ada kunjungan Pak Danrem bersama anggota Dewan Provinsi yang berkunjung ke sana. Lepas dari itu kita berbicara lepas bahwa ada juga Pak Wakil Bupati waktu itu, Pak Ado Masud, Wakil Bupati Mamuju. ya. Nah, kita berpikir bahwa di depan Provinsi Sulawesi Barat ini nanti adalah ibu kota negara yang baru, Ya, IKN. betul. Nah, apa yang mau disampaikan daripada gagasan pemimpin daerah kita itu bahwa Mamuju ini atau Provinsi Sulawesi Barat ini harus siap mengambil bagian untuk menjadi pilar wisata yang dapat mendukung IKN ini. Nah, kita punya modal yang sangat besar, Pulau Balak Balakang. Ya. Nah, Pulau Balak Balakang itu ketika dikelola dengan baik, itu bukan tidak mungkin memunculkan gili-gili yang kayak ada di Lombok itu. Bahkan saya barangkali Trigili. ya Trigili, tapi pulau-pulau itu lebih banyak di Balak Balakang. Iya. Ada sekitar puluhan pulau di sana. 18 pulau ya. Pokoknya banyak lah. Tapi ada yang berpenghuni, ya ada yang tidak berpenghuni. Kelebihannya adalah ini daerah baru yang belum tersentuh. Sekarang saja ini bahwa di sana itu banyak pemancing-pemancing dari luar itu datang ke tempat itu untuk merealisasikan hobinya sebagai pemancing. Bahkan di sana ini sudah ada, nanti coba lihat di YouTube Mamuju ini ada spotnya, namanya itu Jurassic Park. Ada. Iya, ada. Ya. Apa itu? Spot apa itu? Spot mancing. Dan ini terkenal sampai bahkan ke luar negeri. Mancanegara. Di mana itu? Spot ya mana di itu? Daerah sekitar Balak Balakang ini. Oh. Ada namanya apa sih namanya? Klub mancing itu, kapalnya itu. Samson, ada juga. Coba nanti di browsing di Google atau langsung aja ke YouTube ada. Nanti bisa nonton di situ. Samson itu orang dari mana? Mamuju atau Poluman? Bukan, itu nama kapal. Oh, nama kapal. Tapi dia komunitas. Iya, komunitas. Komunitas mancing. Iya, komunitas dia. Mancing mania ya? Mancing mania, ada kapalnya, ada yang wadahi, kemudian yang mau ikut itu ada kontribusi. 2-3 juta, tetapi saya rasa kalau terkait hobi itu 2-3 juta itu kecil. Maksudnya apa dampaknya dari IKN kemudian ke mana tadi? Balak Balakang, kemudian mancing mania. Di mana ini epicentrum apa ini yang tertarik sampai ke situ? Jadi pembicaraannya itu ini tentu terkait lagi-lagi pariwisata. Ya. Kalau ada pihak ketiga ataupun barangkali pihak swasta yang mengelola tempat ini, kita berharap bahwa paket wisata itu masuk dari Mamuju berkunjung ke Pulau Karampuang, Balak Balakan, ataupun lari ke gunung, nanti ada di Marano juga sedang dikembangkan, atau Kelapa 7, atau di tempat-tempat lain yang kira-kira nanti bisa menjadi paket wisata ini. Taruhlah Tondok Bakaru, Mamasa. Nah, itu yang jadi pemikiran. Saya bahkan berkelakar waktu itu, kalau di Lombok ini ada Trigili, nanti kita bisa nanti kita di sana itu Pak Gili-Gili, karena banyaknya pulau-pulau kecil di sana. Nah, itu. Ini
Ini yang harus pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Mamuju, dan untuk skop yang lebih besar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini untuk duduk bersama bagaimana memikirkan bahwa potensi objek wisata di Kepulauan Balak-Balakang ini menjadi satu kesatuan daripada pengembangan grand design wisata yang ada di Sulawesi Barat, termasuk Pulau Karampuang. Nah, saya kira seperti itu. Ya, 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 ya. Saya coba searching tadi ini tentang apa tadi? Balak-balakang. Balak-Balakang. Coba dicari itu apa? Tapi paket-paket wisata itu memang lagi ngetren sekarang. Dari IKN ke Balak-balakang dulu, baru ke Mamuju. Atau Iya. sebaliknya. Karena ada kesamaan kan? Ya. Yang mancing-mancing ini, atau memang diarahkan yang ke yang ke Karampuang ini memang mancing mania yang ke sana, atau umum aja ya? Ya bisa jadi itu nanti secara alamiah bakal tumbuh ketika pengunjung ini mulai memperlihatkan angka pertambahan pengunjung tiap tahun itu kan dievaluasi. Oh bagaimana kita menghadapi dengan kondisi pengunjung seperti ini. Ya, ada Dan waktu tertentu. ya, dan itu harus pemerintah setempat, dalam hal ini juga barangkali pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu harus mempersiapkan itu. Jangan nanti pengunjung ini merasa bosan, baru kita berpikir bahwa oh kita harus melakukan hal seperti ini, kita berinovasi seperti ini. Itu sudah terlambat itu. Jadi pemikirannya harus komprehensif, saya kira. Pengembangan pariwisata ini tidak cukup dengan stakeholder pariwisata saja. Kami bersama teman-teman pernah juga menyampaikan ke Ibu Bupati bahwa Mamuju ini letaknya secara geografis sangat baik untuk pariwisata, saya kira. Ya. Beberapa tahun yang lalu ini kita di apa? Saya bisa katakan bahwa kita di PHP ya terkait Sulawesi Barat ini daerah tambang. Sampai sekarang pun ini saya kira hasilnya nihil. Apa yang bagus dilakukan adalah Tidak ada juga tidak ada action juga tambang ini. hasilnya. Karena memang Bahkan uranium itu ya isapan jempol aja itu. tidak ekonomis kan? Walau kita tidak tahu apakah memang masih eksplorasi, masih diteliti, observasi, atau bahkan sudah dieksploitasi. Kita tidak tahu lah. Kita Kita tidak cuma tahu. pikir bahwa potensi Sulbar ini, potensi Mamuju sebagai ibu kota, ya potensi wisatanya ini yang beda dengan yang lain. Jadi Terus Mamuju tadi apa ini? Ada intervensi enggak dari Bupati untuk kegiatan ini? iya, keterlibatan Kabupaten Mamuju ini tentu sedari awal dilibatkan ya terkait barangkali persiapan lahan di sana, kemudian koordinasi dengan OPD teknis dalam hal ini pariwisata. Kita beberapa kali rapat dengan. Ada pembebasan lahan. Sepertinya itu dilaksanakan sama pemerintah provinsi. Saya tidak begitu jelas terkait hal itu, tetapi dengan dilaksanakan proyek ini saya kira pembicaraan-pembicaraan terkait pembebasan lahan itu sudah clear dilakukan. Artinya seketika ada persoalan-persoalan lahan begini kan banyak ini yang begini. Sudah ada antisipasinya. Ya sudah dibicarakan seperti itu. Kita mengantisipasi, termasuk yang saya katakan tadi bahwa sebelum dilaksanakannya proyek ini akan ada sosial ya. Akan ada riak-riak di masyarakat. Tapi itu sudah. Yang penting kan sudah sosialisasikan. Dan sayang sekali kalau ada yang mau mengganggu. Artinya ini sangat terbantu Pulau Karampuang ini dengan keberadaan Bapak Gubernur yang konsennya ke situ. Iya. Seperti arteri kan kemarin ini banyak juga yang apa sih istilahnya alot. Karampuang ini kejar target
kalau bisa selesai langsung dan dipakai, masyarakat bisa merasakan langsung. Dan Iya, pasti berdampak terhadap ekonomi yang ada di Karampuang. pastilah, pasti. Masyarakat di sana pasti secara ekonomi, taraf ekonomi itu ada nilai tambahnya. Kemudian dari segi pengembangan SDM ini itu sudah pasti berjalan simultan. Gitu ya. Iya, Jadi PMDes Pemdes, harus masuk. Kabupaten Mamuju lebih-lebih daripada provinsi ini harus Hmm. bahu-membahu untuk memikirkan bagaimana Itu harapan setelah SDM konstruksi ya. SDM pelaku wisata ini di sana sebagai tuan rumah Hmm. masyarakat Karampuang itu bisa dibina dan dikembangkan. Saya kira harapannya seperti itulah ke depannya. Jadi kira-kira kita tunggu habis Lebaran ya. Habis Lebaran, tadinya kan tanggal 28, tetapi dimundurkan supaya persiapan daripada seremoni Peresmian. ya taruhlah dikatakan peresmian ya, itu bisa disiapkan dengan baik. Dan setelah itu pun kami selaku pelaksana dengan beberapa teman-teman barangkali OPD yang lain dari ya. Korem, Ya. Pak Amran Wahid, Pak Kasintel, Hmm. yang sudah begitu banyak membantu di lapangan bersama Pak Kasrem, Terjun langsung ya. Pak Hadi, ya dia sudah beberapa kali ke sana, Pak Danrem bahkan, karena tentu dari Pasti intens. iya, maksudnya dari segi komitmen pelaksanaan proyek ini ya Menarik itu. bukan menjadi beban sebetulnya, menjadi tantangan untuk Korem. Ya. Kalau di tempat Challenge lain, ya, challenge. kalau di tempat lain itu proyek-proyek karya bakti bisa dilaksanakan dengan baik, TMMD bisa Iya, dilaksanakan iya. dengan baik, Beri masuk desa, Manunggal. kenapa Karampuan tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Ya, ya. Nah, itu menjadi ukuran kenapa proyek Plaza Karampuang ini swakelolanya ini dilaksanakan oleh Korem. Saya kira TNI dalam hal ini Korem 142 Tatak ini memiliki kredibilitas itu, tidak diragukan kalau saya. Gitu ya. Ya, Artinya ini jadi barometer juga kalau TMMD biasa kita dengar pasti itu sangat membantu masyarakat. ya, Kita pasti lihat hasilnya dengan Karampuang. Dan sebenarnya ini ancaman buat para pelaku konstruksi. Jangan sampai lebih bagus daripada yang terkontrak badan usaha. Nanti kita lihat. Karena pasti ini efeknya akan kemana-mana dan masyarakat pasti akan senang kalau manfaatnya juga bisa dinikmati oleh siapa saja. ya. Dari kacamata saya karena saya atau kami dari OPD teknis ini terlibat langsung beberapa kunjungan ke sana ini, saya pada waktu survei lahan itu saya berpikir bahwa wah 3 bulan ini tidak bakalan selesai ini proyek. Iya, pesimis. Karena bagaimana kita berpikir bahwa karang-karang yang tajam itu yang sudah lapuk, ratusan tahun. iya lapuk oleh lapuk secara alami Ombak. ini, ombak, itu tajam-tajam bukan semacam karang gunung. Saya berpikir wah setengah mati ini kalau tidak Bukan ada batu gunung ini. tidak ada breaker Iya. breaker ekskavator itu kan. Uh-huh. Nah, breakernya ini breaker itu, Tangan, ya breaker tangan apa namanya? mobile. Ya, mobile itu bahkan mata breakernya itu sudah berapa kali patah itu. Dan konturnya ini begini nih, karangnya nih. Nih. Bayangkan itu, gunung batu itu. Jadi seandainya bukan Korem yang melaksanakan itu, Ampun ya. saya sanksi bahwa rekanan atau pihak ketiga. Jadi tentara yang pakai itu? Tentara dan masyarakat. Karena kalau masyarakat itu belum tentu juga. Kalau tukang-tukang, ya tapi kan Karampuang ini tukang muda ini, tukang abal-abal lah. Hancur juga dadanya itu. Karampuang ini kan gudangnya tukang di sana. Banyak kreatif ya. Banyak tukang dari sana. Tidak diragukan itu sumber dayanya kalau Karampuang. Nah itu. Jadi
mungkin ada skill-skill khusus juga internet tenaga terampil ini? Nggak ada? Atau umum aja, menghancurkan batu, pasang cor-coran itu standar ya? Ya, pasang Papan PV. nama terakhir? Iya, nanti itu bakal ada juga. Hmm. Saya belum lihat secara menyeluruh terkait desain daripada PU Sulbar itu. Tapi nanti juga ada ini apa? Shower. Jadi kalau Ada shower, nanti ya kalau kalau untuk nanti bilas. orang habis dari main-main di laut itu, main air di laut, bisa bilasnya di situ. Perlulah itu, kesehatan itu mungkin standar. SOP. Pokoknya masyarakat Mamuju harus optimis bahwa pembangunan Plaza Karampuang ini menjadi magnet Baru ya. magnet baru atau menjadi spot baru yang layak dikunjungi. Tidak hanya lokal ya, bahkan dari luar Mamuju dan luar Sulawesi Barat. Kita berharap itu. Bukan berharap itu, kita optimis itu dapat terwujud. Ya. Jadi apa harapannya terakhir tentang mungkin pengembangan atau tahun-tahun mendatang? Seperti tadi saya katakan, grand design-nya seperti apa sih? Ya. Paling tidak dari pihak UMKM-nya, perluasan wilayah, terus wahana-wahana, mungkin outbound, mungkin ada pemilik gathering nanti orang tidak keluar lagi. Iya. Gimana itu Jadi pengembangannya? dalam beberapa diskusi ya saya juga meluangkan pendapat bahwa ke depan Pulau Karampuang ini mesti ada gedung serbaguna, tetapi itu sifatnya tidak permanen. Taruhlah yang sekarang di tempat wisata Ujung Bulo ini kita bangun semacam ruang pertemuan tapi semi terbuka sifatnya ya. Nah, ketika itu ada dan kotek-kotek yang lain juga ini ada, ini kan bisa menjadi modal untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup pemerintah yang ada di Sulawesi Barat ini, Kabupaten Mamuju, pemerintah provinsi atau bahkan kabupaten lain yang di luar Mamuju ini bisa melaksanakan di situ. Bisa ini, ya? Iya, ini saya katakan provinsi ataupun provinsi lain kalau melihat ini baik dilaksanakan di situ, kenapa tidak mungkin saya kira. Provinsi yang mengundang provinsi lain, gitu. Ya, tanpa diundang pun ini seharusnya bisa ya. Saya membayangkan bahwa ketika gedung serbaguna itu ada dan kita yang di Sulawesi Barat ini, OPD yang di Sulawesi Barat ini menjadi lokomotif atau penggerak dan mempublish ini, saya rasa daerah-daerah lain tidak menutup kemungkinan sambil berwisata dan melaksanakan kiat di sana. Maksudnya giatnya ini provinsi lain dari Sulsel atau Sulteng? Ya bisa Masa jadi dia dari mau bikin situ? Ya bisa. Kalau ke depan Karampuang ini menjadi objek wisata yang viral, misalnya ya, atau banyak dikunjungi oleh masyarakat, ya saya rasa bisa jadi. Iya, masyarakat sekarang ini apalagi kalau hobi pariwisata, belum lagi kalau secara keinginan, tentu kegiatan yang ada di luar kota itu sangat mungkin dilaksanakan atau berjalan sukses. Karena ya biasalah kalau PNS pasti suka dengan perjalanan dinas ya kan begitu. Gitu ya? Iya. Wali-wali bikin kegiatan di sini. Iya, tapi kosnya itu tentu tidak sama dengan kalau boros nanti jadinya. Kayak provinsi kan biasa melaksanakan kegiatan di Polewali Mandar, di Pasangkayu. Ya. Nanti ini bahkan kegiatan besar kalau itu bisa dilaksanakan, ya kenapa tidak dilaksanakan di Pulau Karampuang? Tetapi dengan syarat bahwa Pulau Karampuang ini harus bagus dulu ya, bersolek. Ada infrastrukturnya di sana. Kapal-kapalnya. Karena kalau tiba-tiba musim hujan, iya, acara tidak jadi nanti. Dan itu
Ya pasti, ya saya katakan selalu mengulangi perkataan saya bahwa ketika Pulau Karampuang ini betul-betul menuju ke destinasi wisata yang favorit, kapalnya itu lagi bukan klotok. Hmm. Saya Apa? saya berani mengatakan bahwa nanti Ferry? ya feri, bukan feri, yang kapal-kapal yang kayak penyeberangan Bali itu yang di Gilimanuk atau kayak di Singapura itu, ya Yang bisa jadi kan. Ketapang. Kita harus optimis memikirkan itu. Itu mahal loh itu kapalnya itu. Kecuali SDP mau masuk, Kementerian Hubungan Laut, Ya, tapi tergantung wisatanya dulu. Kalau memang ini ada sesuatu yang bisa dijual dari segi historis kah, dari segi psikologi, atau mungkin dari eh, apa saja wahana-wahana yang baru yang dibuat. Jadi saya kira kita tunggu aja lah. iya. Kita tunggu. Ada spot-spot, beberapa spot itu sangat potensial dibangun di Pulau Karampuang. Ada juga hutan bambu di sana itu. Di mana tuh? Saya sudah sampaikan. Ada di sekitaran ujung Bulu itu, tapi dia agak ke gunung di atas. Karena ini kan Karampuang ini kan luas ini. Iya. Kita fokusnya di ujung Bulo, atau kan ada Karampuang 1, Karampuang 2, Karayang, di sini Batu Bira, Sepang. Iya. Terus apa tidak mematikan potensi yang sudah ada? Orang akhirnya tidak ke tempat lain, dia jadi ke ujung Bulo. Atau gimana ini Iya, paket-paketnya ini? Siapa yang atur sih kalau yang begitu alur gitu? pemikirannya sebetulnya tidak boleh pesimis kayak gitu ya sebetulnya. Beberapa spot penting ini kan di Karayang juga itu ada. Sering orang berwisata ke sana. Iya, di Ada Karayang. apa itu? Tapi masih alami. Iya masih alami. Hmm. Ada villa di sana, ada villa. Nah, tentu dengan keterbatasan fiskal daripada provinsi ini tidak bisa simultan melaksanakan pembangunan ini. Saya katakan tadi bahwa grand design-nya itu ya tentu sudah dipikirkan bahwa tahun ini yang kita bangun ini, tetapi dalam perencanaan ke depan itu memang pengembangannya ini sudah dipikirkan sedari dini bahwa nanti selanjutnya kita mau bangun di sini spotnya, sehingga nanti wisatawan itu masuk ke Pulau Karampuang 2 sampai 3 spot itu Harus dilewati. ya tidak harus, tetapi kalau menjadi paket wisata ya menjadi pilihan, tergantung dia. Iya. Nah, tugasnya kita selaku Harus ada petanya ya. pembina pariwisata dan pemangku kebijakan di Sulawesi Barat ini harus membuat bahwa membangun Pulau Karampuang ini harus menjadi nyaman untuk pengunjung, supaya dia bisa tinggal beberapa hari. Nah, kalau dia tinggal beberapa hari itu kan tentu ada biayanya tuh. Pasti. Kotek, belum lagi kalau pulang mau beli Makan. oleh-oleh. Nah, UKM hadir di situ. Hmm. Kita ada potensi sekomandi. Apa oleh-olehnya Karampuang? Atau oleh dari Mamuju yang dibawa ke sana? Kalau yang sudah ada itu di sana keripik. Tapi harus perlu perbaikan lagi dari segi kemasan dan soal higienis. Tapi di dalam kota ini sudah menggeliat sekali pelaku-pelaku usaha UMKM itu, karena seringnya ada semacam expo UKM yang dilaksanakan. Artinya oleh-oleh yang lain mungkin kayak kerang-kerang itu. Nah, bisa. Tangan, Itu dulu banyak di Pulau Karampuang, iya. Ya. Dulu saya waktu kecil, saya ingat pernah pulang dari sana bawa itu jadikan bekal. Ada itu kan Blok Kastil main bekal. Iya, waktu anak-anak dulu. Iya. Anak-anak. Kayak main keracang juga. Iya, keracang itu yang kecil-kecil itu dulu ada. Keracang nih. Keracang, aku tahu keracang. Makanan khasnya itu di sana ada tumpi-tumpi. Tumpi-tumpi? Tumpi-tumpi itu. Oh, itu bisa didapat juga di sana? Iya, bisa. Bisa banget. By order pasti. Saya beberapa kali menghadiri pesta pernikahan di sana, saya bilang, memang ini, kalau Pulau Karampuang ini lain menunya.
Kalau kita di kota menunya mainstream ayam, ikan. Ya. Ikan kalau ada ya, Capcay, capcay, ayam-ayam suwir. bosan kita kalau di kota. Tapi kalau di Pulau Karampuang, saya yakin pilihannya banyak. Oh, iya, iya, iya. Iya, beberapa kali Jepa, Jepa ada, ya, Bopiapi. bau piapi. Dan itu enak lah saya rasa di sana. Hmm. Ya, 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 ya. Terakhir apa harapannya buat mungkin masyarakat umum atau mungkin pemerintah atau swasta atau Iya, investor atau apa saja kira-kira? harapannya pertama daripada masyarakat, mari setelah pelaksanaan pembangunan ini, mari masyarakat Sulawesi Barat khususnya Mamuju ini berkunjung ke Pulau Karampuang. Jadikan Pulau Karampuang ini adalah destinasi wisata andalan Ya, di betul. Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Kemudian harapan untuk pihak swasta, saya kira pemerintah ini menggelontorkan anggaran untuk pembangunan wisata itu tentu juga memiliki keterbatasan. Sehingga hadirnya swasta ini untuk mendukung program-program pemerintah melalui program CSR-nya itu sangat diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Pulau Karampuang. Dan itu memang sudah dijejaki. Ada yang sudah ingin memberikan dana CSR-nya itu, tetapi masih perlu pembicaraan lebih lanjut. Oh, ada ya, sudah ada Iya. persiapan. Terakhir dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kemudian pemerintah Kabupaten Mamuju, Kecamatan Mamuju, dan pemerintah desa setempat, mari menjaga amanah ini. Pulau Karampuang ini sekalipun ide dasarnya barangkali bukan daripada ide bersama, tetapi dari niat yang baik daripada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Pak PJ, mengajak daripada pemerintah kabupaten ini untuk sama-sama membangun Pulau Karampuang ini, ya mari kita menjaga amanah ini. Tempat wisata sudah dibangun dengan sedemikian baiknya seperti ini, memberikan income, pendapatan bagi masyarakat setempat yang dilibatkan dalam pengerjaannya. Nah, harusnya kita merasa bersyukur dan menjaga amanah itu. Jangan ke depan kita tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Barat sendiri dan pengunjung yang datang. Itu kita harus siap. Gitu ya. Iya. Intinya kita harus siap. Iya, kita harus siap. Karena kalau kita tidak siap, kapan lagi kita siap? Kita harus siap berpikir positif untuk memajukan pariwisata di Sulawesi Barat. Saya paling senang kalau berbicara bagaimana pariwisata Mamuju dilaksanakan. Saya ada pemikiran radikal juga ini terkait arteri. Itu kalau arteri ditimbun dengan pasir putih, taruhlah 5 sampai berapa meter ke depan itu, kemudian ditanam pohon kelapa. Ya taruhlah kita berpikir bahwa itu mirip-mirip dengan Miami ya, yang di Amerika. Kalau itu terlalu jauh, Ya. yang dekatnya ini ya sebutlah Ancol di Jakarta. Kenapa tidak seperti itu? Yang penting kita memiliki keinginan dan tekad yang kuat bahwa pariwisata Mamuju ini harus dibangun sedemikian rupa. Karena sektor-sektor lain yang menjadi pemikat Mamuju ini untuk bergerak lebih cepat dari hari ini itu, saya rasa sampai hari ini belum kelihatan, selain pariwisata. Oke. Saya kira demikian podcast kita hari ini. Intinya bahwa pemerintah provinsi bersinergi dengan instansi vertikal yang lain sudah memulai apa yang dilakukan dari bawah kepemimpinan Pak Akmal Malik. Tentunya akan banyak tantangan-tantangan lain, akan banyak tantangan-tantangan selanjutnya yang akan dihadapi. Intinya bahwa
gubernur beserta jajaran yang lain, termasuk bupati tentunya akan terlibat di dalamnya, sudah memulai sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Ya. Karena dari dulu Karampuang ini hanya diangan-angan. Dulu dikatakan ingin dibangun bandara, dulu kemudian dikatakan mau dibangun sarana olahraga, bahkan golf on the sea. Tapi itu tidak muluk-muluk dengan memulai pekerjaan semacam Plaza Karampuang ini. Saya ingin mengutip satu pernyataan dari Henry Ford, salah seorang usaha yang mengatakan bahwa setiap sungai tidak mungkin akan kembali ke awalnya, tapi setiap sungai tentu mempunyai awal yang akan membawa dia ke muara yang lebih besar. Kita sudah melihat Karampuang hari ini dan mudah-mudahan ini menjadi sungai-sungai yang besar yang tentunya akan membawa Sulbar kepada peradaban-peradaban baru yang dimulai dengan pariwisata, UMKM, infrastruktur dan selanjutnya. Terima kasih. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Nanti kita ketemu di Karampuang saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ayo kita ke Karampuang. Ayo ke Karampuang. Salam. Salam.